Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Mengubah uang puluhan juta menjadi ratusan juta. Ternyata sederhana. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, untuk topik ini, saya akan menggunakan satu contoh saham besar yang tentunya sudah kamu tahu, yaitu Bank Sentral Asia. Kenapa saya menggunakan saham ini? Untuk melihat apakah jika kita konsisten melakukan dollar cost averaging setiap bulan, untuk portofolionya apakah bertumbuh signifikan atau tidak. Nah, agar supaya lebih realistis, saya menggunakan beberapa skenario yang bisa kamu lihat pada pembahasan selanjutnya. Oke, ini merupakan beberapa skenario yang akan kita gunakan. Yang pertama, diasumsikan harga saham BCA pada saat video ini dibuat di angka 9.500. Dan kita asumsikan melakukan pembelian secara rutin setiap bulan dengan harga pembukaannya. Kita akan melihat sejak tahun 2009 dan seterusnya bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan portofolio. Misalkan di sini kita mulai sejak tahun 2009 dan konsisten terus melakukan pembelian entah harga naik maupun turun hingga tahun 2025 bulan Januari. Dampaknya apa? Portofolio naik dari 829 menjadi 1.833. Tapi mungkin akan ada yang mengatakan bahwa itu kan tahun 2009. Bagaimana jika tahun-tahun seterusnya? Untuk itulah saya menggunakan beberapa rekapan yang akan saya tampilkan kepada kamu. Nah, apabila kita mulai di tahun 2010, portofolio kita awalnya 820 naik menjadi 1.719. Jika kita mulai di tahun 2011, portofolio naik dari 806 menjadi 1.605. Jika mulai di tahun 2012, portofolio naik dari 788 menjadi 1.491. Jika mulai di tahun 2013, portofolio naik dari 770 menjadi 1.377. Jika kita mulai di tahun 2014, portofolio naik dari 745 menjadi 1.263. Jika kita mulai di tahun 2015, portofolio tetap naik dari 718 menjadi 1.149. Jika kita mulai di tahun 2016, portofolio tetap naik dari 686 menjadi 1.035. Jika kita mulai di tahun 2017, portofolio masih naik dari 653 menjadi 921. Untuk tahun 2018, portofolio naik dari 609 menjadi 807. Di tahun 2019, portofolio tetap naik dari 553 menjadi 693. Di tahun 2020, portofolio naik dari 483 menjadi 579. Di tahun 2021, portofolio tetap naik dari 412 menjadi 465. Di tahun 2022, portofolio masih naik dari 332 menjadi 351. Tahun 2023, portofolio masih naik dari 253 menjadi 237. Dan sayangnya di tahun 2024, portofolio untuk sementara masih turun dari 129 turun menjadi 123. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa semakin panjang durasi waktu yang kita gunakan, maka pertumbuhan portofolio akan semakin besar. Contoh misalkan di tahun 2009, portofolio naik dari 829 menjadi 1.833. Tapi jika kita mulai di tahun 2022, maka portofolio hanya akan naik tipis dibandingkan harga terkini saat video ini dibuat. Misalnya dari 332 menjadi 351. Nah, mungkin ada yang bingung, kenapa saya menggunakan angka yang acak seperti ini? Ini hanya kita gunakan asumsi apabila membeli masing-masing satu lembar saham. Tapi pada kenyataannya di Bursa Efek Indonesia, kita harus melakukan pembelian minimal 1 lot atau 100 lembar saham untuk setiap transaksi. Dan kita akan melihat sebentar untuk data perhitungan 1 lotnya masing-masing. Tapi sebelum itu, kita bahas topik kedua, yaitu tentang dividen. Saya sudah buat untuk rekapan dividennya dari saham BCA sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Kamu bisa lihat di sini. Untuk datanya juga sudah saya sesuaikan dengan stock split. Tapi mohon cek lagi agar kamu bisa mendapatkan apabila ada kesalahan atau pengambilan data. Baik itu data harga saham maupun data dividen dan setiap pembahasan yang disajikan pada topik ini. Dari data ini kamu bisa lihat adanya pertumbuhan dividen yang sangat luar biasa. Di tahun 2009, BCA membagikan dividen sebanyak 13 per lembar saham, naik menjadi 227 di tahun 2024. Ada juga dividen interim sekitar 8 per lembar saham yang sudah naik menjadi 50 per lembar saham di tahun 2024. Tapi pertanyaannya, apakah dividen ini sangat signifikan berpengaruhnya terhadap total portofolio? Itu yang akan kita bahas selanjutnya.
Dan sebagai informasi, total dividen dari tahun 2009 hingga tahun 2024 berjumlah 1.235. Nah, kemudian kita bahas terkait rekapan datanya. Ini merupakan rekapannya di mana saya mengkonversi dari satu lembar menjadi satu lot atau 100 lembar saham. Kamu bisa lihat untuk growth BCA untuk harga sahamnya dari tahun ke tahun. Misalnya di tahun 2009, dana kita yang awalnya 82,9 juta bisa tumbuh menjadi 183 juta, atau dengan kata lain ada kenaikan portofolio sekitar 121% jika dibandingkan dengan harga saham 9.500 di tahun 2025. Tapi apabila kita baru mulai di tahun 2010, growth-nya menjadi lebih kecil, yaitu 109% saja, dari 82 juta menjadi 171. Jika mulai di tahun 2011, growth-nya menjadi lebih kecil, sehingga hanya 99%. Jika kamu amati dari tahun ke tahun, kamu bisa temukan jawabannya di sini bahwa growth untuk saham BCA terkait portofolionya akan menjadi lebih rendah dari waktu ke waktu, di mana pada tahun 2024 ini, jika kita bandingkan masih minus 4,3% dari harga 9.500 saat video ini dibuat. Itu artinya ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kamu apabila tertarik ingin melakukan dollar cost averaging terkait saham BCA ini. Kamu juga harus pertimbangkan prospek kedepannya seperti apa. Karena jika melihat data di sini, untuk pergerakan harga saham dalam beberapa tahun terakhir ini memang tidak sesignifikan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti contohnya tahun 2009 dan tahun 2010 yang masih menghasilkan profit 100%. Tapi ini merupakan salah satu contoh dari skenario di mana mengubah puluhan juta menjadi ratusan juta rupiah dengan metode yang sederhana, yaitu dollar cost averaging setiap bulannya. Nah, bagaimana dari sisi dividennya? Kamu bisa lihat di sini, untuk dividennya sendiri memang tidak terlalu signifikan. Jika kita melakukan perhitungan satu lot atau 100 lembar saham, maka selama tahun 2009 hingga tahun 2024, total dividen yang akan kita terima hanya 123.470. Memang angkanya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan capital gain atau total portofolio dari sisi kenaikan harga saham. Jadi, kamu bisa juga pertimbangkan untuk aspek dividen dari saham BBCA ini sendiri. Apakah semenarik itu, ataukah memang kamu fokus kepada capital gain jika ingin melakukan dollar cost averaging saham BBCA? Ingat, setiap saham punya karakternya masing-masing. Mungkin BCA harga sahamnya cenderung konsisten tumbuh, tapi ada saham yang lain harganya mungkin cukup fluktuatif, tapi dari sisi dividen lebih menarik. Nah, ini merupakan fakta yang menarik, di mana jika kamu lihat sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, BCA konsisten menghasilkan kenaikan harga saham dari waktu ke waktu, tidak pernah mengalami penurunan harga saham. Tapi ingat, itu hanya dari tahun 2009 hingga tahun 2024. Sayangnya di tahun 2008, saham BCA pernah turun 10,9%. Dan di tahun 2025, saat video ini dibuat masih turun 3,1%. Tapi untuk tahun 2025, kita harus menunggu data setahunnya hingga bulan Desember untuk mendapatkan data yang pasti. Nah, berhubung BCA sudah menerbitkan laporan keuangan Q4 tahun 2024-nya, mari kita lihat secara sekilas. Di tahun 2024, laba yang dihasilkan sekitar 54,8 triliun. Ini merupakan laba tertinggi yang pernah dicetak oleh Bank Sentral Asia ini. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, labanya hanya 18 triliun dan kini sudah naik berkali lipat menjadi 54 triliun. Tidak heran juga jika dividennya naik signifikan di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Bagaimana dari aspek rasio keuangannya? Gross profit margin-nya 88% dengan net profit margin 51%. BCA merupakan salah satu bank yang memiliki rasio profitabilitas yang sangat baik. Net income-nya juga naik 12,6%, tapi sayangnya untuk tawaran dividen seperti yang saya katakan tadi tidak terlalu menarik. Nah, kita lihat detail untuk kinerja Q4 tahun 2024-nya seperti apa. Apakah semakin lebih baik dibandingkan tahun 2023 atau bagaimana? Mari kita bandingkan secara kuarter. Total pendapatan mengalami kenaikan dari 24,8 menjadi 26,6. Begitu juga dengan laba kotornya yang naik dari 21,4 menjadi 23,4. Tapi ada hal yang menarik di sini. Total beban pokok penjualannya malah turun dari 3,37 menjadi 3,17. Itu artinya laba kotor BCA didongkrak oleh dua faktor. Pertama, kenaikan total pendapatan, dan kedua, penurunan beban pokok penjualannya.
Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba bersihnya bisa mampu tumbuh dari 12,2 menjadi 13,7 di Q4 tahun 2024. Sehingga jika ditotal dari Q1 hingga Q4, BCA menghasilkan laba yang sangat besar di tahun 2024 ini. Bagaimana dari aspek valuasi dan harga sahamnya? Seperti yang kita bahas, harga saham BCA konsisten naik dari waktu ke waktu setidaknya sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Dan tentunya orang-orang yang memiliki saham ini akan merasakan kenaikan dari portofolionya dalam jangka panjang. Nah, ada hal menarik yang ingin saya perlihatkan kepada kamu. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dari sisi PBV-nya. PBV BCA bisa dikatakan cukup premium dengan angka saat video ini dibuat pada 4,39 kali, yang mana merupakan PBV rata-rata selama 10 tahun terakhir. Dulunya harga saham BCA bahkan pernah menyentuh PBV 5 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 3,31 kali. Nah, jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti BRI, Mandiri, dan BNI, memang dari aspek PBV, BCA memiliki PBV yang paling tinggi. Bahkan bisa dikatakan cukup premium jika dibandingkan dengan kompetitornya. Pertanyaannya, apakah hal itu merupakan hal yang wajar? Ataukah memang harga saham BCA selama ini sudah naik cukup signifikan sehingga cukup bisa dikatakan pada dihargai dengan PBV yang cukup tinggi, dan hal itu akan berpotensi mengalami penurunan harga saham. Semuanya kembali lagi kepada analisa kamu masing-masing. Setidaknya kamu bisa membandingkan antara pencapaian laba mereka dan valuasi PBV maupun price to earning ratio-nya. Nah, sebagai informasi tadi, saya mau menyampaikan satu hal yang menarik terkait saham BBCA ini, terlebih khusus untuk kepemilikan saham perusahaan. Nah, jika kamu lihat di sini, banyak direksi maupun komisaris perusahaan yang memiliki saham perusahaan yang mereka pimpin, yaitu BBCA. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki kepemilikan saham yang sangat drastis jumlahnya. Sehingga apabila kamu kalikan dengan harga saham saat video ini dibuat katakanlah di angka 9.500, maka jumlah aset portofolio mereka bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Nah, ini menarik padahal mereka bukan merupakan bagian dari keluarga Hartono. Tapi dengan memiliki kepemilikan saham secara jangka panjang, perusahaannya tumbuh, harga sahamnya naik, mereka juga menghasilkan keuntungan yang luar biasa dari total portofolionya. Ini merupakan salah satu perusahaan yang bisa dikatakan memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dan juga kepada pemegang sahamnya. Tapi kembali lagi, kita harus lihat prospek kedepannya seperti apa. Karena seperti yang sudah selalu saya katakan, saham yang dulu bagus belum tentu saat ini bagus. Dan saham yang saat ini bagus belum tentu di masa depan tetap bagus. Untuk itulah penting bagi kita untuk terus memantau kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Diharapkan memang untuk big banks ini seperti BCA, BRI, Mandiri maupun BNI dapat terus tumbuh dalam jangka panjang sehingga pemegang sahamnya yang memiliki saham ini sudah sejak lama bisa merasakan manfaatnya baik dari sisi kenaikan harga saham maupun dari pembagian dividen yang diterima setiap tahunnya. Banyak orang-orang yang mungkin berharap dari 4 saham ini dan semoga saja untuk prospek perbankan di Indonesia semakin baik lagi dari tahun ke tahun setidaknya agar supaya pemegang sahamnya bisa merasakan kesejahteraan dari sisi capital gain maupun dari sisi dividennya. Semoga video ini bisa membantu bagi kamu untuk melakukan analisa terkait saham BCA dan metode dollar cost averaging atau yang biasa kita sebut dengan istilah nabung saham. Nah, sebagai informasi apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dengan lebih detail, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Ada juga file Excel yang bisa kamu gunakan sebagai simulasi. Untuk detail pembahasan silakan kamu baca pada tampilan berikut ini. Dan sebagai informasi juga, ada satu video menarik yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Apakah kamu pernah merasa cemas ketika harga saham jatuh? Atau sebaliknya, terlalu serakah ketika harga saham terus naik? Kamu bukan satu-satunya. Banyak investor yang terjebak dalam dua kondisi emosi yang paling kuat mempengaruhi keputusan mereka, yaitu takut dan serakah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik psikologi ini? Kenapa ketakutan dan keserakahan bisa mempengaruhi harga saham dengan begitu besar? Mari kita bahas. Psikologi investasi adalah sudut pandang yang mempelajari bagaimana perilaku dan emosi investor mempengaruhi keputusan mereka dalam pasar saham. Dalam dunia investasi, ada dua emosi yang sering kali mendominasi, ketakutan dan keserakahan. Kedua emosi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat menyebabkan volatilitas harga saham yang besar. Kenapa satu saham yang sama pada harga yang sama, ada yang menganggap murah sehingga dibeli, ada juga yang menganggap mahal sehingga dijual. Nah, jangankan saham,
air mineral saja bisa begitu. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk gambar di atas, air mineral dijual dengan harga 90.000. Dan untuk gambar di bawah, air mineral juga dijual dengan harga 16.200. Pertanyaannya, apakah harga di atas yang mahal atau harga di bawah yang murah? Kamu tentu bisa menentukan pilihanmu. Itu tergantung dari segmen atau di mana kamu membeli air minum tersebut. Mungkin jika kamu membelinya di restoran bintang 5, harga 90.000 ini bisa dikatakan masih masuk akal. Tapi apabila kamu membeli di swalayan atau toko-toko kecil, mungkin harga 90.000 ini jadi tidak masuk akal. Begitu juga sebaliknya dengan air mineral dengan harga 16.200. Apabila kamu membelinya di restoran bintang 5, mungkin harga ini akan menjadi murah. Tapi apabila kamu membelinya di toko-toko kecil, mungkin harga 16.200 ini bisa dikatakan masuk akal. Ketakutan sering muncul ketika harga saham tiba-tiba turun tajam, memicu reaksi panik. Sebaliknya, keserakahan muncul ketika harga saham terus naik, dan investor merasa bisa kehilangan peluang besar jika tidak ikut membeli. Ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat dalam investasi saham. Ketika pasar saham mulai turun, banyak investor cenderung panik dan mengambil keputusan terburu-buru, seperti menjual saham mereka tanpa analisis yang mendalam. Kita cenderung lebih membekas saat mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kerugian sebesar 10 juta dirasakan jauh lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan 10 juta. Ketakutan ini membuat investor lebih memilih untuk menghindari kerugian, meskipun itu berarti kehilangan kesempatan besar untuk bangkit kembali. Kenapa bisa seperti itu? Mari simak perhitungan berikut ini. Ini merupakan perbandingan. Pada simulasi pertama, harga belinya adalah 1.000 dan harga turun ke angka 800. Itu artinya kamu mengalami floating loss sebanyak 20%. Nah, sebaliknya, harga di 800 kembali ke 1.000 berarti kamu harus profit 25%. Dengan selisih harga yang sama yaitu Rp200 dari 1.000 ke 800 dan 800 ke 1.000, kamu bisa lihat sini. Untuk menghasilkan profit, kamu butuh usaha yang lebih besar dibandingkan mengalami kerugian. Nah, kita lihat untuk realita yang mungkin lebih yakin lagi. Apabila harga beli 1.000 dan turun ke angka 500, itu artinya kamu mengalami kerugian 50%. Nah, tapi apabila harga di 500 dan kembali saja ke angka awalnya yaitu 1.000, kamu harus profit 100%. Kamu bisa lihat di sini kan, kenapa orang saat mengalami kerugian akan lebih membekas dibandingkan saat mengalami keuntungan. Karena mereka membutuhkan usaha yang lebih keras untuk sekedar mengembalikan modal mereka. Di sisi lain, keserakahan muncul ketika harga saham naik. Investor merasa terdesak untuk membeli lebih banyak saham karena takut kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah yang kita sebut sebagai greed atau keserakahan. Keserakahan seringkali menyebabkan investor membeli saham pada harga yang sudah terlalu tinggi, mengabaikan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi karena mereka merasa yakin bahwa harga saham akan terus naik. Namun, emosi ini dapat beresiko besar, karena harga saham yang tinggi belum tentu mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Ketakutan dan keserakahan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Ketika banyak investor menjual saham karena takut, harga saham bisa jatuh drastis. Sebaliknya, ketika banyak investor membeli saham dengan harapan harga akan terus naik, pasar bisa mengalami bubble atau gelembung yang akhirnya meledak suatu saat nanti. Kita lihat sebagai contoh kasusnya. Kamu bisa lihat, pada garis berwarna hijau ini, dulunya harga saham berada pada kisaran yang saya tentukan ini, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka tertingginya. Nah, bagi mereka yang melakukan keserakahan, mungkin mereka akan berpikir pada titik ini, harga bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi realitanya, harga bukan naik, melainkan terjun bebas hingga berada pada titik yang sangat rendah ini di tahun 2025. Artinya, mereka yang membeli di titik paling tinggi ini mengalami floating loss yang sangat signifikan. Tapi, berbeda dengan mereka yang membeli di titik di tahun 2015 hingga 2016 ini dan menjual di tahun 2019. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola psikologi ketakutan dan keserakahan ini? Berikut beberapa tips untuk kamu. Pertama, tetapkan rencana investasi yang jelas. Memiliki tujuan dan strategi investasi yang jelas akan membantu kamu tetap tenang saat pasar bergejolak. Kamu fokus kemana? Capital gain atau dividen? Jika harga saham turun dan dividen tetap kamu terima, apakah kamu harus panik? Begitu juga sebaliknya. Selain itu, kamu juga bisa lihat, kamu time frame jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin jangka pendek, jika harganya turun, kamu akan panik.
Tapi jika kamu time frame jangka panjang dan dana itu belum akan digunakan, tentu bisa lebih tenang. Diversifikasi portofolio atau money management. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi atau money management yang baik, kamu bisa meminimalkan risiko besar yang disebabkan oleh ketakutan dan keserakahan pada saham tertentu. Misalnya, kamu membeli saham dan harga sahamnya turun. Apabila kamu masih memiliki dana untuk average down, seharusnya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Tapi apabila dana kamu sudah habis, mungkin kamu menjadi lebih panik. Ketiga, kontrol emosi. Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang cepat. Pastikan kamu tidak membuat keputusan yang impulsif berdasarkan emosi. Ini tentu tidak hanya di pasar modal, tapi dari segi kehidupan kita secara keseluruhan. Entah itu keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan, dan lain-lain. Intinya, saat kita merasakan emosi yang bergejolak, sebaiknya jangan mengambil keputusan saat itu, karena biasanya kita menjadi tidak rasional. Keempat, gunakan dasar dalam pengambilan keputusan. Memahami alasan di balik pergerakan harga saham bisa membantu kamu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Kamu tahu alasan kenapa jual, dan kamu tahu juga alasan kenapa harus beli saham tersebut. Ketakutan dan keserakahan adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi dalam dunia investasi, penting untuk mengelola emosi-emosi tersebut agar bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Dengan memahami psikologi pasar, kita bisa menghindari jebakan emosi yang dapat merugikan kita. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar lebih detail tentang psikologi saham, baik itu hubungan antara rasional dan emosional, masalah takut dan serakah, respon terhadap profit dan loss, apa yang harus dilakukan saat harga turun, bagaimana menyikapi saat harga naik, strategi minim psikologi, dan lain-lain, mungkin ebook psikologi saham ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA pada nomor di awal dan di akhir video. Pasar saham dapat memberikan peluang besar bagi para investor, tetapi juga penuh dengan jebakan yang bisa merugikan. Jebakan pasar saham adalah situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang buruk, yang akhirnya mengarah pada kerugian. Jebakan ini seringkali terjadi karena emosi, ketidaktahuan, atau pengaruh eksternal yang menyesatkan. Berikut adalah beberapa jebakan umum di pasar saham dan cara untuk menghindarinya. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan peluang besar yang seringkali mendorong investor untuk membeli saham secara terburu-buru ketika harga saham sedang naik tajam. Begitu juga menjual saham terburu-buru saat harga sedang turun tajam. Banyak orang membeli saham karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan riset yang cukup detail. Begitu juga sebaliknya. Banyak yang menjual saham hanya karena takut harganya turun lebih dalam lagi dan berita yang beredar di mana-mana. Contoh misalnya, saat harga saham sebuah perusahaan teknologi melonjak 30% dalam waktu singkat, investor tergoda untuk ikut membeli saham tersebut tanpa mengevaluasi valuasi atau prospek jangka panjangnya. Bagaimana cara menghindarinya? Penting untuk tetap tenang dan melakukan riset mendalam tentang saham yang akan dibeli. Jangan tergoda oleh tren sementara atau keputusan orang lain. Selalu tentukan batasan dan tujuan investasi kamu sendiri. Poin kedua, overconfidence atau terlalu percaya diri. Overconfidence terjadi ketika seorang investor merasa terlalu yakin dengan kemampuan atau pengetahuan mereka, yang menyebabkan mereka mengambil risiko yang lebih besar dari yang seharusnya. Artinya, mereka tidak lagi mau mendengar perkataan orang lain, tidak mau mendengar masukan orang lain, dan hanya berpikir bahwa mereka yang paling tahu segalanya. Contoh, investor yang terlalu percaya diri mungkin terus-menerus membeli saham berdasarkan prediksi pribadi tanpa mempertimbangkan analisis fundamental atau teknikal yang lebih luas. Tentu kita harus memiliki keyakinan saat akan membeli saham berdasarkan analisa kita pribadi. Tapi itu bukan berarti kita langsung menutup mata dengan berbagai pendapat dan berbagai fakta yang ada di lapangan. Kita juga harus melihat dari dua sisi. Cara menghindarinya, kenali keterbatasan kamu dan lakukan riset yang komprehensif. Jangan biarkan rasa percaya diri berlebihan mengaburkan penilaian kamu terhadap suatu saham atau perusahaan. Poin ketiga, membeli berdasarkan rumor atau berita sensasional. Banyak investor yang terjebak dalam investasi berdasarkan rumor atau berita sensasional yang beredar, tanpa verifikasi sumbernya. Hal ini seringkali mengarah pada keputusan yang terburu-buru dan merugikan. Contoh, berita tentang sebuah perusahaan yang akan segera diakuisisi bisa menyebabkan lonjakan harga saham. Namun jika ternyata informasi tersebut tidak benar, investor yang membeli saham berdasarkan rumor ini bisa mengalami kerugian. Sudah banyak contoh kasusnya di Bursa Efek Indonesia.
Bagaimana cara menghindarinya? Pastikan untuk memeriksa keakuratan informasi sebelum bertindak. Selalu lakukan analisis mendalam dan gunakan sumber informasi yang terpercaya. Poin keempat, panic selling, menjual karena ketakutan. Salah satu jebakan terbesar adalah menjual saham dengan kondisi panik ketika harga saham turun tajam. Padahal ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjual. Banyak investor yang merasa takut akan kerugian lebih besar dan akhirnya menjual saham pada titik terendah hanya untuk melihat harga saham tersebut rebound kemudian. Contoh, harga saham sebuah perusahaan jatuh drastis karena rumor negatif sementara dasar fundamental perusahaan tersebut tetap kuat. Investor yang takut akan kehilangan lebih banyak uang memutuskan untuk menjual, padahal saham tersebut kemudian naik kembali. Alhasil, dia menyesal. Cara menghindari, tentukan strategi keluar kamu sebelum membeli saham dan stick to the plan. Artinya, sebelum memencet tombol buy untuk pertama kali, kamu sudah tahu ingin beli di harga berapa, ingin dijual di harga berapa. Jangan biarkan emosi kamu mengambil alih keputusan investasi. Pertimbangkan jangka panjang dan pastikan kamu beli saham yang memiliki fundamental kuat apabila kamu seorang fundamentalis. Poin kelima, mengejar keuntungan cepat atau short term thinking. Banyak investor yang terjebak dalam pola pikir ingin mendapatkan keuntungan cepat dalam waktu singkat, tanpa memperhatikan prospek jangka panjang dari saham tersebut. Contoh, seorang investor membeli saham karena harganya naik dalam beberapa hari terakhir, tanpa memeriksa prospek keuangan dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Cara menghindarinya, fokuslah pada investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang mendalam. Hindari membeli saham hanya karena fluktuasi harga jangka pendek. Berikut ini kesimpulannya. Pasar saham memang menawarkan peluang besar, tapi juga dipenuhi dengan jebakan yang bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak berhati-hati. Untuk menghindari jebakan ini, investor perlu memiliki pendekatan yang disiplin dan rasional. Fokus pada riset yang mendalam dan menjaga emosi agar tidak terjebak dalam keputusan yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Ingatlah bahwa investasi saham bukan jalan pintas untuk kaya, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan kebijaksanaan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.